Selamat petang. Sekarang petang ya. Silakan duduk semuanya. Saya akan share slide saya. Sudah muncul. Oke. Hari ini kita kembali bersekutu dan mendapatkan firman. Dan bulan lalu saya sudah katakan bahwa saya akan datang sekali sebulan. Bulan lalu kita masih bertemu di jam 14. Nah, ketika itu saya menyampaikan priority bagian pertama, dan sekarang kita masuk pada bagian kedua, dan kita sekarang di pukul 18. Nah, sebelum saya lanjut, kita akan terlebih dahulu memperkatakan, mendeklarasikan nats pembimbing seperti yang bulan lalu, masih pada Matius 6 ayat 33. Saatnya kita berdiri, kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh, alam roh mendengar deklarasi kita. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Cari dulu. Ada sesuatu yang mesti dilakukan dulu, mesti dikondisikan dulu, baru apa yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Cari dulu. Ada bocor. Seminggu yang lalu ketika saya mulai mencari tiket untuk datang ke sini, saya chat Pastor Rio, Pastor, apakah bisa jemput saya di bandara tanggal sekian, jam sekian? Terus Pastor Rio bilang, bisa, tapi kasih tahu dulu maskapainya apa. Kasih tahu dulu. Kalau saya nggak bilang saya naik apa, Pastor kan nggak bisa jemput saya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang harus dipenuhi untuk selanjutnya terjadi. Talita kemarin, ini tadi ada Talita minta sepatu. Terus saya bilang, boleh mama beli sepatu, tapi bereskan dulu sepatumu biar mama lihat mana yang masih bisa dipakai, mana yang harus dibuang, baru kita beli, baru kita putuskan memang butuh atau tidak. Ada kondisi untuk dipenuhinya sesuatu di bagian kedua. Murid-murid saya guru ya, saya mengajar. Murid-murid saya mahasiswa kedokteran, mereka pasti datang ke saya pasti ada keinginan mau lulus jadi dokter. Saya bilang mau lulus, oke, tapi ujian dulu harus dipenuhi. Ujiannya harus dipenuhi. Sesudah ujian dijalani, baru bisa lulus. Jadi ada syarat untuk sesuatu yang kita inginkan terjadi. Itulah yang juga ditulis di Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, baru semuanya Tuhan tambahkan. Ini sebetulnya sangat ayat ini kalau menurut saya sebetulnya sih jelas. Tapi kita untuk percaya itu susah loh. Susah banget. Tadi Pastor Rio ketularan lagu yang bulan lalu. Kita nyanyi dulu ya. Tadi soalnya Pastor Rio sudah mulai main-main kan tuh. Apa yang dicari orang? Uang. Ini nggak direncanakan. Karena Pastor sudah kayak tadi kemarin mau nyanyi apa, bilang nggak ada nyanyi, tiba-tiba habis tadi nyanyiin. Tante Mary ambil suara. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Jujur aja memang uang. Jadi susah untuk mempercayai ayat ini loh. Kalau dipercaya pasti yang paling dicari bukan uang. Tapi faktanya orang cari uang. Makanya sekarang kita mau betul-betul menghayati
betul-betul mengaminkan dan betul-betul mau melakukan dalam kehidupan kita ayat ini. Cari dulu kerajaan Allah. Kita mulai dari what? Sebetulnya slide ini sudah saya tayangkan bulan lalu. Apa sih yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari yang lain. Itu prioritas. Baik, kalau tadi lagu tadi bilang yang dicari orang apa? Uang. Memang pada kenyataannya uang jadi prioritas. Gara-gara uang semua yang kita merasa ya, kalau ada uang semuanya aku bisa dapat gitu ya. Kita merasa begitu. Itu kan bisikan dari si tukang tipu itu. Bulan lalu saya kesini ibadah kita jam 2. Sekarang saya kesini ibadah kita jam 8, jam 6 sore ya, jam 18. Saya tanya ke pastornya, kenapa pastor mundur ke jam 18? Kata pastor, supaya ada beberapa jemaat yang tidak bisa datang kalau siang karena ada pekerjaan dan sebagainya, bisanya malam. Oh ya udah, jadi saya mengerti. Nah, saya menyimpulkan apa? Jemaat kita menjadi prioritas di hati pastornya. Kebisaan jemaat, kesempatan jemaat untuk hadir bagi pastorio prioritas untuk bisa hadir. Maka itu menjadi yang sangat diutamakan. Prioritas untuk itu jam ibadah bisa kita maju, bisa kita mundur. Yang penting jemaatnya bisa datang. Saya dokter dan tiap hari saya ketemu pasien. Saya di rumah sakit yang saya bekerja ada jam pulang. Jam pulangnya sebetulnya jam 4.16 sebetulnya jam pulang. Tapi kami nggak pernah bisa pulang jam segitu. Kenapa? Ya pasien masih banyak, kerjaan masih banyak. Maka akhirnya kami nyampe rumah itu sudah gelap. Dan kenapa? Karena prioritas. Pasien itu prioritas, keselamatan pasien prioritas. Kita mesti mendahulukan lebih dari kepentingan kita. Itu prioritas. Prioritas itu yang sekarang sedang kita lihat. Mana yang paling prioritas dalam hidup kita. Nah, priority selalu berhubungan dengan basic needs, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang membuat kita memilih apa yang paling prioritas. Maslow di tahun 1943 merumuskan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida kebutuhan, dan ini sangat terkenal walaupun ada saja yang membantah, tapi sangat banyak yang mengikuti. Nah, dia mengatakan kebutuhan manusia yang paling dasar, yang paling bawah adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Orang tidak akan mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain sebelum kebutuhan fisik terpenuhi. Misalnya di tangan saya ada 100.000, saya belum makan. Lalu datang petugas RT minta iuran keamanan, saya akan bilang gini, ini saya pakai buat makan dulu ya, nanti kalau masih ada yang lain baru untuk keamanan. Keamanan nomor 2, safety needs nomor 2, fisik dulu, makan minum dulu. begitu manusia mengatur prioritas kebutuhannya. Ini saya ambil dari Kompasiana, ini penjelasan tentang teori piramida Maslow tadi. Kebutuhan fisik yaitu yang paling utama yang mesti kita penuhi dulu, baru kita bisa naik ke kebutuhan yang kedua, kebutuhan rasa aman. Rasa aman itu kalau tadi iuran keamanan gitu ya, atau kalau asuransi BPJS atau asuransi apa, itu kan untuk rasa aman. Kita nggak akan beli asuransi kalau untuk beli makan aja masih belum terjamin. Rasa aman itu kita bikin yang nomor 2 menurut Maslow. Yang nomor 3 adalah kebutuhan akan kebersamaan, grup, pacar, keluarga gitu ya. Kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kita kalau untuk makan aja masih belum terpenuhi, kita nggak akan bareng-bareng teman-teman nonton rame-rame, enggak. Oh, untuk makan dulu gitu ya. Karena ada prioritas. Pasti kita akan utamakan dulu untuk fisik yang paling dasar, yang kebutuhan paling dasar. Baru kalau sudah terpenuhi kebutuhan paling dasar, baru yang kedua, baru yang ketiga. Yang berikutnya kebutuhan akan penghargaan. Orang kalau kebutuhan dasar kedua, ketiga sudah terpenuhi, pasti dia akan berusaha, aku pengen dapat penghargaan. Ya, untuk dapat penghargaan dia berusaha, dia bisa keluar uang untuk ini supaya dapat penghargaan, karena dia sudah memenuhi kebutuhan yang di bawahnya.
Dan yang terakhir, aktualisasi. Dia pengen dikenal sebagai apa gitu ya, pengen ngetop di sosial medianya gitu ya, pengen di netizennya melihat sebagai apa, itu aktualisasi. Itu tidak akan kita kejar kalau untuk makan aja masih belum terpenuhi. Itu piramida yang diajukan oleh Maslow dan banyak sekali yang sepakat dengan ini. Nah, berikutnya, seiring dengan orang mulai berkembang pemahamannya, mulai ditambahkan satu yang di puncak ini, spiritual. Jadi mulai ditambahkan, sekian tahun kemudian mulai ada ditambahkan spiritual. Jadi orang taruh spiritual sebagai kebutuhan di piramida paling atas. Artinya apa? Sesudah kebutuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima terpenuhi, orang baru mencari spiritual. Kalau kita googling tentang piramida kebutuhan, sebagian tidak ada spiritual, sebagian ada, letaknya di puncak, di paling atas. Kalau kita googling di internet, kita akan dapat seperti ini. Nah, di Yohanes 17 kita akan baca doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, Bapa, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kita bukan dari dunia. Jadi artinya kita punya piramida tidak sama dengan orang dunia. Yang tadi saya tayangkan kan orang dunia punya ya. Kita nggak sama. Tuhan bilang sama murid-muridnya di Yohanes 15, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Tapi kamu bukan dari dunia. Karena kamu bukan dari dunia, aku telah memilih kamu, maka dunia membenci kamu. Kamu bukan dari dunia, kita bukan dari dunia. Maka piramida yang tadi sebetulnya nggak cocok buat kita. Piramida ini berubah karena kita bukan dari dunia. Apa yang berubah? Spiritual needs menjadi yang paling, waduh, di sini sudah, di sini belum. Kita tunggu ya. Nah, spiritual needs menjadi yang paling kita butuhkan karena kita bukan dari dunia. Sehingga priority utama kita adalah Jesus. Ini slide Pastor Rio lagi ya. Pastor Rio sangat banyak memberi pengajaran kepada kami, saya dan murid-murid saya. Waktu penciptaan manusia, Tuhan Allah mengambil debu tanah, dibentuk manusia. Kita dibentuk dari debu tanah. Tapi sampai sebatas itu kita belum dinyatakan hidup. Lalu di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kapan manusia itu dinyatakan makhluk yang hidup? Ketika nafas hidup dihembuskan. Dan hembusan nafas hidup itu bukan cuma sekali ditiup lalu sudah. Pastor Ria selalu mengucapkan kalimat itu. Bukan cuma ditiup lalu udah, tapi dihembuskan terus menerus. Selama hembusan yang terus menerus itu ada, sorga menyatakan kita hidup. Saat hembusan itu berhenti, sorga menyatakan kita mati. Walaupun kita masih beraktivitas, tapi di mata sorga kita tidak hidup. Kehidupan kekal yang Tuhan alirkan itulah yang menghubungkan kita dengan Allah, dan itulah yang membuat hidup kita dikatakan hidup yang Zoe. Yang tidak ada kehidupan kekal itu, yang tidak ada aliran kehidupan nafas yang Allah hembuskan itu dibilang hidup yang berkeriapan. Itu saya menyebut hidup yang berkeriapan sekian bulan yang lalu ketika kita bicara tentang destiny, Jesus, destiny of God, hidup yang berkeriapan. Karena itu, karena kita harus, syarat untuk kita dinyatakan hidup oleh surga adalah terus mendapat aliran kehidupan yang dari atas itu, maka spiritual needs menjadi kebutuhan paling utama kita. Kalau tidak ada, kita dinyatakan mati. Maka Yesus adalah prioritas kita. Ini ada 2 kisah di Alkitab yang
eh, membuat saya kagum bahwa ini kisah tentang dua janda, bahwa janda-janda ini ternyata bisa melihat seperti yang Tuhan mau mereka lihat, bahwa yang paling mereka butuhkan bukan kebutuhan fisik tapi kebutuhan spiritual. Yang pertama janda di Sarfat. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 15. Ayat 13, Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini cerita ketika ada kelaparan. Jadi Tuhan semua tentu kenapa kelaparan? Tuhan hukum. Kenapa Tuhan hukum? Karena menyembah berhala, kan begitu terus bangsa Israel di masa raja-raja. Begitu bolak-balik dihukum. Tobat sebentar, begitu lagi. Bandel banget ya bangsa Israel. Nah, Elia datang ke Tuhan suruh Elia ke janda di Sarfat. Lalu tadinya Elia bilang gini, "Bikinkan aku roti." Terus kata si janda, "Aku hanya punya tepung segini sama minyak segini. Aku mau bikin untuk anakku dan anakku. Sesudah kami makan ini, kami nggak punya apa-apa lagi dan kami sudah siap untuk mati." Itu kata perempuan itu tadi. Terus Elia bilang gini, "Buat dahulu untuk aku. Buat dahulu untuk aku." Itu firman. Firman bilang, buat dahulu, karena Elia itu kan utusan Tuhan, nabi Tuhan, mewakili Tuhan. Maka buat dahulu untuk Tuhan, buat dahulu. Nanti kita akan lihat penyediaan yang Tuhan berikan. Perempuan itu nurut loh. Saya kagum dengan perempuan ini, kan bukan orang, perempuan ini nggak ikut pemuritan dengan Pastor Leo, nggak ikut. Tapi kenapa dia bisa punya hati yang mau percaya, nurut, dan dia lakukan. Dia buat untuk Elia, dan apa yang terjadi? Di Alkitab dikatakan tepung dan minyak tidak habis-habis. Tidak, dia bikin gak habis-habis, sampai kemudian saatnya Tuhan memberikan hujan dan kelaparan berakhir. Luar biasa. Ini di perjanjian lama. Di perjanjian baru ada juga janda yang luar biasa. Tuhan Yesus sedang mengamati orang-orang datang ke bait Allah memberi persembahan. Terus ada satu janda. Tuhan nggak ngobrol dengan janda ini. Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Janda ini ngasih persembahan. Tuhan bilang gini di Lukas 21, 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Tinggal segini loh duit yang dia pegang, dia masukkan semuanya ke kotak persembahan. Apa yang dipikirkan oleh janda itu saat waktu dia taruh semuanya ke kotak persembahan? Apa yang dia pikirkan? Tuhan, Engkau prioritas dalam hidupku. Aku mau berikan semuanya untuk Engkau. Aku percaya. Matius 6 ayat 33. Ketika itu belum ada lah Matius 6 ayat 33. Karena ini kan sedang terjadi. Nanti baru ditulis oleh Matius, ditulis oleh Markus, ditulis oleh Lukas. Tapi dia berpegang pada hukum Taurat. Ketika itu yang mereka punya baru 10 hukum Taurat Musa. Dan saya pun sempat berpikir, ini juga perempuan ini, siapa bapak rohaninya? Dia nggak ketemu Pastor Dio waktu itu, tapi dia kenapa bisa punya iman bahwa aku perlu hanya Tuhan yang aku perlu. Aku hanya perlu Tuhan. Ini aku berikan untuk pekerjaan Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan memberikan apa yang aku butuhkan. Dan menariknya lagi di Alkitab tidak diceritakan lagi loh tentang perempuan itu. Nggak ada perikop yang mengatakan lalu murid-muridnya bertemu melihat si janda itu ternyata sudah punya rumah, sudah punya ini. Nggak diceritakan lagi. Kenapa? Disitulah kita perlu iman. Iman untuk apa? Percaya apa yang tidak kita lihat. Saya yakin perempuan ini dipelihara oleh Bapa di surga. Saya yakin. Walaupun nggak diceritakan, kita nggak perlu bukti kan? Kita percaya Tuhan pasti akan memelihara, kan itu janjinya. Cari dahulu kerajaan Allah, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Prioritas.
selalu berhubungan dengan otoritas dan fasilitas. Prioritas selalu berhubungan dengan otoritas dan fasilitas. Otoritas dan fasilitas inilah yang membuat kita menentukan prioritas. Saya di tempat saya kerja, kalau saya datang pagi-pagi, saya masuk ke lobby, maka tindakan pertama saya adalah absen. Karena kami memang wajib absen kan. Begitu datang pasti semua orang pertama-tama absen digital, pakai handkey gitu. Dan sudah itu begitu saya putar badan, di situ lift. Jadi setiap hari begitu, saya datang absen, saya putar badan lift. Setiap kali saya putar badan, lift itu selalu dalam posisi terbuka, ditahan sama satpam, security ditahan. Orang-orang nggak boleh masuk. Orang-orang nggak boleh masuk dulu, ditunggu saya selesai absen, saya masuk, murid-murid saya baru masuk, baru orang-orang lain boleh masuk, baru lift jalan. Kenapa? Saya saat itu, di ranah itu, di setting itu, memang prioritas. Dijadikan prioritas oleh security untuk masuk lift duluan. Kenapa? Karena saya punya otoritas, saya punya kewenangan untuk memberi resep kepada pasien, untuk menentukan pengobatan kepada pasien, untuk menentukan apapun bagi kepentingan pasien. Ini rumah sakit. Di rumah sakit pasien paling utama. Maka semua dokter yang memang tugasnya menolong pasien juga diutamakan. Kalau saya datang ke mall, saya nggak akan diprioritaskan security. Mana security peduli sama saya? Nggak akan. Boro-boro kan? Karena itu mall. Ini di rumah sakit, saya prioritas karena saya punya otoritas dan saya punya fasilitas. Saya punya alat tensimeter, alat stetoskop, saya punya alat USG, saya punya alat endoskopi, saya punya alat macam-macam yang saya bisa lakukan untuk menolong pasien. Saya punya fasilitas, saya punya otoritas, dan itu menjadikan saya prioritas. Itu dalam menentukan prioritas kita mesti melihat otoritas dan fasilitas. Nah, apa itu otoritas? Saya buka kamus lagi supaya nggak salah. Otoritas adalah kekuasaan, wewenang, hak untuk bertindak, kekuasaan. Kalau kita diberi otoritas berarti kita punya wewenang untuk melakukan. Wewenang saya bikin resep, wewenang saya menyuruh ini untuk di ronsen, menyuruh ini untuk disuntik, itu wewenang saya. Nah, kita Yohanes 1 ayat 12, kita mendapat otoritas loh. Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saat kita menerima Dia, itu berarti kita mengakui otoritasnya dalam hidup kita. Orang yang menerima Tuhan artinya mengakui Tuhan yang menguasai dan menentukan dan mengendalikan hidupnya. Mengakui otoritas Tuhan dalam hidupnya. Saat kita mengakui otoritas Tuhan, kita mendapat otoritas, kita mendapat kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya yakin semua kita yang ada di sini sudah mendapat otoritas menjadi anak-anak Allah. Kan kita mengakui otoritas Allah dalam hidup kita. Nah, sebagai anak-anak Allah yang punya otoritas, kita punya wewenang. Sebagai anak Allah, di rumah saya, anak saya punya wewenang. Mereka apa yang saya miliki itu milik anak saya. Kalau saya ada mbak 2 orang. Kalau anak saya nyuruh mbak pasti patuh melakukan. Kenapa? Karena anak punya wewenang. Begitu juga kita punya status anak Allah, kita punya wewenang, punya otoritas karena kita mengakui otoritas Allah. Kita harus mengakui otoritas Allah, baru kita mendapatkan otoritas sebagai anak-anak Allah. Nah, untuk apa otoritas? Ada 3 kegunaan otoritas. 1, menghubungkan. 2, memberi identitas. 3, menerobos tantangan hidup. Kita lihat satu demi satu. Menghubungkan. Otoritas menghubungkan kita sebagai penerima otoritas dengan kekuasaan tertinggi, yaitu Allah itu sendiri. Firman membuat kita terhubung dengan Allah. Saya selalu mengumpamakan hubungan ini seperti menarik napas, inhale, membuang napas, exhale.
Saat kita menarik napas, seperti kita mengambil firman untuk roh kita. Saat kita buang napas, seperti kita mengucapkan doa pada Allah. Kita tidak bisa. Saya punya murid bilang begini, dokter, saya memang gak pernah baca Alkitab, tapi tiap hari saya berdoa. Pagi saya berdoa, malam saya berdoa. Maka saya bilang, kamu itu exhale terus. Kalau kita exhale terus, gak pernah inhale, mati. Coba tarik nafas terus nggak pernah, coba buang nafas terus nggak pernah tarik nafas, mati. Kita harus tarik nafas, buang nafas terus menerus, dan itu artinya kita terkoneksi dengan Allah. Kita harus terus menerus mendapat firman, menaikkan doa, mendapat firman, menaikkan doa. Itu yang membuat kita terkoneksi dengan Allah. Abraham, ini kisah di Kejadian 16 ayat 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini ceritanya, Abraham kan istrinya bernama, siapa yang tahu istri Abraham namanya siapa? Sarah. Gampang ya. Abraham dan Sarah sampai tua tidak mendapat keturunan. Sedangkan Abraham tuh kaya raya kan, hartanya banyak. Terus dia tuh mikir, nanti buat siapa semua ini? Hartaku banyak begini. Terus kata Tuhan, nanti kamu punya keturunan, buat keturunanmu. Tapi kata Sarah, kita udah tua begini, kayaknya maksud Tuhan nggak persis keturunan kayak yang kita pikirkan deh. Coba kata Sarah ke Abraham, coba kamu nikah dengan Hagar hambaku, nanti ada anak, itu jadi anak kita, itu yang akan mewarisi. Apa respon Abraham? Abraham nurut sama Sarah kan. Nah, kalau kita baca di Kejadian 16 ini, kita tidak menemukan kalimat maka Abraham bertanyalah kepada Tuhan. Maka bertanyalah Abraham kepada Allah, dan Allah menjawab. Nggak ada. Jadi Abraham memutuskan sendiri. Maka selama 13 tahun tidak ada firman yang datang. Karena Abraham tidak mengakui otoritas, tidak berkomunikasi, memutuskan sendiri. Baru firman datang di Kejadian 17 ayat 1 ketika Abraham berumur 99 tahun. Dari umurnya 86 tahun sampai umurnya 99 tahun tidak ada firman. Kosong. Kayak apa rasanya nggak ada firman? Kayak apa rasanya tidak berkomunikasi dengan Allah? Pastornya sangat apal dengan kesaksian saya. Saya pernah 3 tahun nggak baca firman. 3 tahun sebelum saya masuk GC. Dan tentu saja yang saya alami saat itu tentu saja kehidupan yang sangat tidak nyaman. Puji Tuhan, saya bertemu dengan gereja ini, GC, dan saya dipulihkan, dan sekarang saya betul-betul merasakan betapa kehidupan yang tidak terhubung dengan Tuhan itu kehidupan yang benar-benar secara pandangan surga mati. Dalam pandangan surga mati. 13 tahun bagi Abraham pasti nggak nyaman, tidak ada firman. Akhirnya di Kejadian 17 ayat 1, ketika Abraham sudah berumur 99 tahun, Tuhan kembali menampakkan diri. Kembali ada firman. Akulah Allah, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kenapa firman lenyap selama 3 tahun? Karena manusia mengambil keputusan tanpa mengakui otoritas Allah. Maka tidak ada firman. Ini juga pernah terjadi di zaman Eli dan Samuel. Kalau kita baca urutannya ya, bangsa Israel masuk Kanaan itu kan dipimpin oleh, sampai di depan Kanaan itu kan Musa, lalu Musa dipanggil Tuhan, lalu Yosua yang memimpin masuk dan mengalahkan, membunuh semua penduduk asli di situ, lalu mereka menguasai Kanaan seperti yang Allah rencanakan. Tapi ketika itu Yosua sebagai pemimpin kan, tidak ada raja. Yosua mati, lalu hakim-hakim bergantian. Nah, saat itulah bangsa Israel mulai menyembah berhala, melawan Tuhan, Asik-asik begitu mereka mengalami di
dijajah oleh musuh sekeliling, mereka mulai teriak-teriak minta ampun. Lalu Tuhan membangkitkan hakim. Lalu kemudian mereka sudah hidup enak, mulai lagi menyembah berhala. Tuhan lalu datang lagi musuh, Tuhan bangkitkan hakim lagi. Begitu terus. Ketika zaman Eli, mereka juga sama, sedang bandel-bandelnya sama Tuhan. Dan bukan cuma mereka, Eli pun lagi sedang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita lihat ya, 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan jarang, sama dengan apa yang dialami oleh Abraham 13 tahun gak ada firman. Kenapa? Karena ketika itu bangsa Israel, kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim ya, selalu ada kata-kata saat itu tidak ada raja di Israel, semua orang melakukan menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Itu berulang-ulang diucapkan di Hakim-Hakim. Semua orang suka-suka, gak ada lagi yang tanya Tuhan, gak ada lagi yang mengakui otoritas Tuhan. Maka firman Tuhan jarang, penglihatan juga tidak sering. Lalu 1 Samuel 4, di sini Tuhan lalu melakukan sesuatu sebagai konsekuensi dari kehidupan Eli dan bangsa Israel. Kita baca bersama-sama supaya bangun ya. 15 ganjil saya baca, genap Bapak Ibu Saudara yang baca. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari kata Eli, bagaimana keadaannya? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan dia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Akhirnya Eli mati. Dan sebelum dia mati, anak-anaknya juga mati, Hofni dan Pinehas. Kenapa? Karena mereka hidup tidak benar. Di ayat 15 dikatakan matanya sudah bulat, dia nggak bisa melihat lagi. Itu sebetulnya Bapak Rohani mengajarkan itu bukan mata fisik yang nggak bisa melihat, karena di masa itu syarat menjadi imam nggak boleh cacat. Jadi kalau dia tidak bisa melihat, pasti dia sudah bukan imam. Tapi mata rohnya yang tidak bisa melihat lagi. Makanya mereka berbuat, makanya suka-suka. Berkali-kali di Hakim-Hakim bilang semua orang berbuat sesuai dengan suka-sukanya masing-masing. Dan luar biasa, bolak-balik menyembah berhala, bolak-balik Tuhan hukum. Dan ini mereka sedang diserang sama Filistin. Dan di sini mereka mengalami kekalahan besar. Hofni Pinehas, anaknya Eli, dua-duanya mati, dan Eli sendiri dan mati. Eli, kenapa Tuhan menghukum? Karena dia menikmati fasilitas Tuhan sebagai imam, menikmati fasilitas Tuhan, berkat Tuhan. Imam kan dapat banyak persembahan gitu ya, menikmati, tetapi tidak mengakui otoritas Tuhan. Tidak mengakui otoritas Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kalau kita hidup menikmati fasilitas Tuhan tapi tidak mengakui otoritas Tuhan. Kenapa? Karena ini sebetulnya yang seperti ini, model ini itu modelnya setan. Setan itu memanfaatkan, menikmati fasilitas Tuhan. Bumi kan Tuhan yang ciptakan, dia nikmati kan, tetapi dia tidak pernah mengakui otoritas Allah. Makanya kalau manusia hanya menikmati fasilitas Tuhan tapi tidak mengakui otoritas Tuhan, itu kan keiblis-iblisan. Tuhan tidak mau itu ya. Tuhan akan hukum seperti Eli. Tuhan akan diamkan seperti Abraham 13 tahun. Itu tadi yang pertama, otoritas untuk menghubungkan kita dengan otoritas tertinggi. Dan kalau kita seperti Abraham sempat tidak tanya-tanya Tuhan, atau seperti Eli sempat membiarkan bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan akan hukum, Tuhan akan tegur. Maka jangan sampai kita jatuh dalam kondisi seperti itu. Kedua, memberi identitas. Otoritas berfungsi untuk memberi identitas. Tadi Yohanes 1 ayat 12 berkata, otoritas sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di Lukas 9 ayat 1,
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita lihat di sini ada dua fungsi. Pertama, kita dapat otoritas sebagai anak Allah. Karena kita menerima Dia, kita dapat otoritas sebagai anak Allah. Tapi kemudian Tuhan juga menyuruh kita menjadi murid, kan? Jadi murid. Nah, sebagai murid kita dapat tenaga dan kuasa. Murid-murid Tuhan dipanggil untuk dapat tenaga dan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Sesudah itu mereka diutus. Jadi sesudah murid-murid dikasih tenaga dan kuasa, diutus. Kita juga begitu. Tuhan memberi kita otoritas sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberikan kita otoritas sebagai murid, kemudian kita diutus. Kita lihat Lukas 10 ayat 3, 17 dan 20. Kita saut-sautan lagi ya, saya yang putih, Bapak Ibu Saudara yang kuning. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kita lihat ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saya membayangkan anak domba kalau dicemplungkan ke tengah-tengah serigala, apa sih yang terjadi? Anak loh, bukan domba dewasa, anak. Sudah dia domba, anak lagi lugu, nggak ngerti apa-apa, fisiknya masih lemah, ke tengah-tengah serigala yang buas, yang nggak akan makan waktu lama, habis tuh anak domba dicabik-cabik, ya kan? Anak domba di tengah-tengah serigala akan dicabik-cabik. Nah, Tuhan mengutus kita seperti itu. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lalu murid-muridnya kan pergi. Yang kita bayangkan apa? Anak domba ke tengah-tengah serigala, jangan-jangan yang pergi 12, yang datang cuma 5 gitu ya. Pada disikat sama serigala gitu ya. Mending juga 5 ya. Semua tinggal nama, ya kan anak domba di tengah-tengah serigala gitu. Tapi tadi kita baca apa yang terjadi? Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Luar biasa. 70 yang diutus, 70 yang pulang. Jadi nggak ada yang dicapik-capik serigala loh. Padahal seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Utuh pulangnya. Dan bukan cuma utuh, dengan gembira. Luar biasa. Saya kalau pulang selesai pelayanan pasien, saya kan bawa murid-muridnya pelayanan pasien. Setiap kali kami selesai pelayanan pasien, kami kumpul untuk doa. Selalu mereka bilang, dokter sukacita banget. Sukacita banget ketika saya menyampaikan firman ke pasien. Sukacita banget. Saya bilang, ya, itu seperti ke-70 murid ini. Gembira. Karena memang itu yang kan Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Kita akan menikmati sukacita yang ilahi saat kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan mereka bilang, Tuhan, setan-setan juga takluk. Aduh, senang gitu ya, pada senang. Lalu Tuhan bilang, ini ya, yang kita bayangkan tadinya, anak domba masuk ke tengah-tengah serigala, sikat habis. Tapi ternyata mereka kembali utuh. Kenapa? Karena mereka pada posisi yang benar. Posisi yang benar adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu posisi yang benar. Selama kita di posisi yang benar, biarpun kita jadi domba di tengah-tengah serigala dimanapun juga, kita akan tetap dijamin oleh Allah Bapa. Karena kita di dalam Dia. Bapak Rohani selalu bilang, kita melayani bersama Tuhan. Bukan hanya melayani Tuhan, melayani bersama Tuhan. Maka dalam posisi yang benar, kita di dalam Dia, di dalam kita mau jadi anak domba dimanapun juga, di tengah-tengah belantara manapun juga, kita akan tetap terjamin seperti 70 murid ini, bahkan kembali dengan gembira. Amin. Ayat 20 Tuhan bilang begini,
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kan murid-muridnya kan, Tuhan, aduh, roh-roh pada takut sama kami, aduh senang gitu ya. Kata Tuhan, itu ya, memang bersukacita karena roh-roh takluk, ya. Tapi bukan itulah yang paling menggembirakan sebetulnya. Bukan itulah yang paling penting sebetulnya. Yang paling penting adalah nama kita terdaftar di surga. Kita menang. Yang paling penting adalah nama kita terdaftar di surga. Kita punya identitas. Pastikan sekarang ya, identitas kita warga kerajaan surga. Kita bukan warga kerajaan dunia, kita warga kerajaan surga. Maka kalau nanti kita pulangnya ke Allah Bapa. Luar biasa, kita sudah mendapat identitas warga kerajaan surga. Itu yang kedua. Pertama tadi menghubungkan kita dengan Allah. Kedua, memberi kita identitas sebagai warga kerajaan surga. Dan ketiga, otoritas itu menolong kita untuk menerobos tantangan hidup. Kita baca Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Menerobos. Hari ini minggu ya. Hari Sabtu saya kan cuti karena perjalanan ke sini. Jumat saya masih kerja kan, Jumat. Kemarin hari Jumat, saya dengan murid-murid saya, kami berlima. Jalan dari lorong ke lorong, dari lantai ke lantai, menvisit pasien-pasien penyakit dalam yang menjadi tugas saya. Waktu ketika kami di daerah yang dekat-dekat lift dan poliklinik, orang rame banget, sehingga untuk lewat susah. Kami harus menerobos. Kami harus lewat sambil permisi Pak, permisi Bu gitu ya, menerobos supaya orang-orang minggir supaya kami bisa lewat. Yang kalau sepi, kalau nggak ada orang, kami kan nggak perlu menerobos, kami jalan biasa kan. Kalau ada orang memenuhi, kalau ada hambatan, kalau ada rintangan, kalau ada kondisi-kondisi yang bikin kita nggak bisa maju, kita harus menerobos, gitu ya. Kita menerobos bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri menjadi kepala barisan kita. Ketika saya dengan murid-murid saya menerobos, ada satu murid saya yang sebetulnya sih niatnya mau nolong gitu ya, dia mengambil alih jalan paling depan. Harusnya kan saya gitu paling depan, kayak seperti gambar ini ya, paling depan menunjukkan arah lalu semua ikut. Tapi menurut saya ada yang mendahului saya, ya udah saya biarkan aja mendahului saya. Tapi karena dia nggak tahu saya mau kemana sebenarnya. Jadi sudah menerobos, dia lempeng, saya belok kanan, saya belok kanan, kita ke kanan. Berkali-kali terjadi begitu. Dia belok, dia ada tangga, dia naik, saya turun, karena emang saya mau turun. Dia kan nggak tahu saya mau kemana, dia kan nggak tahu. Maka kalau kita mau menerobos bersama dengan Tuhan, jangan kita iseng-iseng mengambil alih tugas pimpinan. Kita bukan pimpinan. Kita hanya ikut bersama-sama. Yang menerobos, yang memimpin, yang kepala barisan adalah Tuhan. Nggak bisa kalau kita niatnya sih baik, tapi ya memang dia bukan pimpinan, ya salah berkali-kali. Kita harus ikut dia. Banyak orang Kristen bilang, saya ikut Tuhan. Tapi ikut Tuhan berarti ikut perkataannya. Banyak orang Kristen ikut Tuhan, ngomong ikut Tuhan, tapi perkataan Kristus, firman tertulis nggak diikutin, boro-boro mau diikutin, dibaca aja enggak. Banyak sekali yang saya konseling pribadi jarang baca firman. Bagaimana mau ikut perkataannya? Kalau perkataannya jarang dibaca, tahu dari mana apa yang Tuhan mau bilang sama kita? Kalau kita bilang saya mau menerobos bersama Tuhan, kita ikut dia di depan, kita ikut dia, kita harus dapatkan perkataannya tiap-tiap hari, baru bersama-sama dengan perkataan Kristus itu kita menerobos setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan sendiri di kepala barisan. Jangan kita yang ambil alih pimpinan. Kalau kita mau menerobos bersama-sama dengan Tuhan, izinkan Allah menjadi kepala barisan. Jangan kita yang menentukan kehidupan kita sendiri. Kita tidak mungkin memiliki otoritas tanpa berada pada posisi tunduk taat pada otoritas itu sendiri. Karena dia kepala.
kita menerobos bersama-sama dengan Dia, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Kita pindah ke fasilitas. Tadi otoritas, sekarang fasilitas. Apa fasilitas? Kalau menurut kamus, fasilitas adalah sarana untuk melancarkan fungsi. Tadi saya sudah katakan, saya punya fasilitas, saya punya stetoskop, punya tensi, punya USG, punya alat endoskopi, punya alat-alat suntik segala macam. Itu semuanya untuk melancarkan. Itu di alat-alat yang punya si rumah sakit, tapi dipercayakan di tangan saya untuk saya pakai untuk menolong pasien. Itu fasilitas. Kita, Tuhan kasih fasilitas. Fasilitas yang kita miliki, yang Tuhan kasih, diperlukan untuk dua hal. Pertama, menunjang hidup kita, ya, untuk kebutuhan hidup, ya. Tapi yang kedua, untuk memuliakan otoritas. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Saya sudah sering sih cerita, terutama di Jakarta. Saya nggak tahu di sini saya cerita sebelumnya. Kalau saya itu dulu pelit sama Tuhan. Pelit. Sebenarnya gini, kalau yang namanya persembahan saya pasti kasih. Kalau yang namanya perpuluhan saya pasti kasih. Saya sudah tahu itu. Diajarin mama saya sudah tahu. Itu pasti saya kasih. Untuk itu nggak ada rasa berat, nggak. Saya sudah tahu. Tapi kalau masih ada lagi nanti yang minta untuk pembangunan gereja, ada lagi yang minta untuk KKR, ada yang minta untuk pelayanan misi kemana, itu rasanya berat. Karena apa? Kan sebenarnya uang kan dicari susah. Uang itu dicarinya susah. Keperluan saya masih banyak gitu ya. Itu pikiran saya dulu. Tapi sejak saya dimuridkan di Gesim ini oleh Bapak Rohani, pikiran saya berubah. Dan saya aminkan Amsal 3 ayat 9-10 ini katakan, muliakan Allah dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sama dengan Matius 6:33 tadi, dahulukan kerajaan Allah, dahulukan memuliakan Allah dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Mau kaya, singkatnya begitu, mau kaya, muliakan Tuhan dulu dengan hartamu. Ya, betul. Saya selalu bilang, saya tahu untuk apa saya diberkati, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena untuk itu loh. Karena untuk apa sih numpuk-numpuk harta di bumi? Nanti kita akan lihat semua yang sementara itu sementara, fana. Sedangkan roh kita kekal, roh itu yang mesti kita jaga terus untuk selalu berfungsi bagi kerajaan surga. Amin. Fasilitas. Ini inspirasi Bapak Rohani di grup Gesim sebetulnya. Saya ambil dari ini sudah setahun atau 2 tahun yang lalu. Bapak Rohani menulis begini, mengambil dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Ya, hidup tidak tergantung dari kekayaan. Karena apa? Kalau dia kena kanker, apa yang bisa dia lakukan? Dia akan, pasien-pasien banyak yang bilang, dokter, obat semahal apapun kami beli. Pasien sering bilang gitu. Tapi memang nggak bisa sembuh, mau diapain? Saya bilang, kalau bisa sembuh saya bilang, tapi kalau nggak bisa sembuh saya juga mesti bilang. Karena tidak semua penyakit bisa sembuh. Hidup nggak tergantung dari harta. Strategi iblis yang terampuh untuk memisahkan orang percaya dari Tuhan ialah menawarkan kemegahan dunia atau materi. Iblis selalu mengatakan, lu butuh materi ini, lu butuh uang ini, lu butuh posisi ini, lu butuh berhasil dalam ujian ini. Karena itu baca Alkitab nanti aja, ke gereja nanti aja, melayani Tuhan nanti aja, lu lebih butuh ini. Itu iblis luar biasa. Dan begitu banyak orang yang mendengar kata-kata iblis dan tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Begitu banyak, begitu berhasil. Iblis berhasil banget dalam hal ini, karena lebih banyak orang yang memang tidak memprioritaskan Tuhan. Sangat mudah memilih materi untuk menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Sangat mudah, sangat mudah. Dan saya pun berkali-kali jatuh dalam situasi seperti ini. Waktu saya 3 tahun tidak baca firman, apa itu? Apa itu? 3 tahun nggak baca. Pasti saya karena lebih percaya bahwa saya ketika
ketika itu sedang ambil subspesialis yang sekarang saya tekuni, sedang ambil. Memang sibuknya luar biasa betul, tetapi ya itulah salahnya ketika itu saya mendengar bisikan iblis, kamu kan sibuk banget ambil subspesialis, ngajar, kerja, praktek, ngurus anak, ya sudah baca Alkitab nggak usah dulu, kan kamu udah hafal. Itu juga salah satu yang pembenaran saya. Saya sudah hafal, masa kan hafal banyak ayat. Saya sudah hafal. Firman tuh bukan hanya hafalannya yang akan bicara kepada kita, tapi ketika kita renungkan ada rema yang datang, itu yang merupakan perkataan Kristus yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Saat perkataan Kristus datang, kita terhubung dengan Tuhan. Mau hafal ayat nggak menggantikan itu, hafal ayat nggak menggantikan itu. Sama dengan kalau saya bilang, saya udah makan selama seminggu ini, saya sudah makan, maka seminggu ke depan saya mau nggak makan, nggak bisa, tetap lapar lagi, tetap lemes lagi, dan seminggu nggak makan, nggak minum, bisa mati dehidrasi. Ya, begitu juga roh kita nggak bisa. Saya sudah hafal ayat, nggak usah baca, nggak bisa, mati roh kita. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata keserakahan di mata sorga sama jahatnya dengan penyembahan berhala. Serakah, mengumpulkan materi untuk kepentingan daging kita, itu sama dengan penyembahan berhala menurut sorga. Matikan, kata Kolose 3 ayat 5, matikan. Kita kan sering sama Tuhan manja-manja, Tuhan matikan dong, Tuhan cabut dong sifat pemarahku, Tuhan cabut dong sifat pelitku. Enggak, Tuhan bilang enggak, matikan sendiri, matikan dalam dirimu. Itu perintah, kalimat perintah, matikan dalam dirimu. Kolose 3 ayat 5. Makin banyak kita belajar firman Tuhan, semakin kita menyadari bahwa ada banyak hal duniawi, banyak hal kedagingan yang kita harus matikan dalam diri kita. Wah, saya luar biasa waktu saya kan sempat 3 tahun nggak baca firman. Wah, luar biasa permasalahan yang saya hadapi, dan memang kacau, pasti kacau. Dan ketika saya masuk GESIM, saya masih punya kedagingan yang kuat. Ya, karena itu ketika awal-awal di GESIM, saya luar biasa berjuang untuk bisa mematikan. Memang itu perjuangan. Dan itu memang kita disuruh matikan sama Tuhan. Tapi kita bisa kalau kita terus berkomunikasi, terus terkoneksi dengan Tuhan. Bisa, pasti bisa. Berkat bukan tujuan, tapi berkat punya tujuan untuk kemuliaan Allah. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya percaya ini bukan tujuan. Tujuan Tuhan bukan kasih berkat untuk memuaskan kedagingan saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jika kita tidak punya otoritas, maka kita tidak mungkin bisa mengendalikan fasilitas untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu otoritas ilahi supaya setiap fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita bisa kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena fasilitas akan sangat mudah yang terjadi sebaliknya, yaitu fasilitas yang mengendalikan kita. Kalau 3 ayat 5 tadi itu, pernah Bapak Yosef bilang begini, matikan dalam dirimu, kalau tidak dia yang mematikan kamu. Kedagingan itu matikan, kalau tidak kamu dimatikan sama kedagingan. Karena nanti akhirnya kita akan memanfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan dan tidak mengakui otoritas Tuhan. Itu yang tadi apa? Keiblis-iblisan. Itu yang membuat firman tidak datang lagi. Itu yang membuat Eli dan anak-anaknya mati. Itu yang membuat Abraham 13 tahun tidak terima firman, karena menikmati fasilitas tapi tidak mengakui otoritas. Banyak orang Kristen hanya butuh fasilitas tapi tidak mau hidup di bawah otoritas. Keiblis-iblisan. Hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak dalam suasana seperti itu. Nah, ini tadi Markus 8:36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi yang kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Orang yang tadi pasien-pasien yang saya cerita, semahal apapun dokter kami siap beli. Nah, kalau memang Tuhan bilang selesai, tidak ada yang bisa kita berikan untuk menggantikan nyawa kita, nggak ada. Orang kita ini cuma ciptaan. Semua fasilitas yang Tuhan berikan kita harus kembalikan kepada untuk kemuliaan otoritas tertinggi itu. Maka kebutuhan dasar kita, yang piramida kiri atau piramida kanan, dunia punya kebutuhan dasar seperti ini. Sesudah kebutuhan pertama, kedua, ketiga terpenuhi, barulah spiritual. Tapi kita di spiritual needs itu merupakan kebutuhan terpenting, terdasar, yang harus terlebih dahulu kita penuhi, baru kita penuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena kita bukan dari dunia. Mengapa kita harus menjadikan Jesus sebagai priority? Sebenarnya ini masih sama dengan yang bulan lalu. Pertama, karena perintah Tuhan. Karena ini sama, saya cepat saja. Perintah Tuhan, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Maka dia harus menjadi prioritas. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ada dua pilihan. Kita mau di dalam dia atau di luar dia. Nggak ada tengah-tengah, hanya ada dua pilihan. Di dalam dia kita akan berbuah banyak. Di luar dia kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita pilih yang mana? Pasti kita pilih di dalam dia. Pastikan kita selalu pada posisi yang benar, di dalam firman dan firman di dalam kita. Di Matius 22, ahli Taurat, biasa ahli Taurat selalu aja cari gara-gara sama Yesus ya. Mereka nanya, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Artinya Tuhan mau mengasihi dia sebagai prioritas tertinggi. Tuhan memang mau dia menjadi prioritas tertinggi. Karena itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan kalau kita bilang, aku mengasihi Yesus. Murid-murid saya sering kalau saya tanya, kamu mengasihi Yesus? Iya dokter, mengasihi Yesus. Terus saya tanya gini, buktinya apa? Buktinya mengasihi Yesus apa? Coba kita tanya sama diri sendiri. Aku mengasihi Yesus enggak? Kalau iya, buktinya apa? Malaikat nanti nanya tuh, buktinya mengasihi apa? Ada murid bilang begini, kan saya tiap hari Minggu ke gereja dokter, itu bukti saya mengasihi Yesus. Oh ya? Ada lagi yang bilang, saya kan tiap pagi doa, tiap malam doa, itu bukti saya mengasihi Yesus. Oh ya? Sekarang kita lihat definisi mengasihi Yesus menurut Alkitab apa? Ini sudah sering sekali saya kutip untuk murid-murid saya karena saya menganggap ini sangat penting untuk kita betul-betul perlakukan, betul-betul hidupi. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita ngaku mengasihi Yesus, kita harus mengikuti segala perintah Yesus. Sedangkan mengasihi Yesus adalah hukum yang terutama dan yang pertama, prioritas tertinggi yang Tuhan memang tuntut dari kita. Alasan pertama tadi memang Tuhan yang perintahkan. Alasan kedua, karena kita harus membandingkan mana yang kekal, mana yang sementara. Ada timbangan yang kekal dan yang sementara. Yang lebih berat mana sih buat kita? Yang kekal apa yang sementara? Yang sementara itu adalah yang selama ini dikejar orang loh. Yang nyanyi tadi, apa yang dicari orang? Uang. Itu yang sementara, itu yang kelihatan. Semua yang kelihatan, materi, uang, pangkat, kecantikan, semua yang sementara, kedudukan, prestasi, semua yang sementara, itu yang dikejar orang. Apakah itu prioritas? No, itu sementara. Yang kekal itu yang seharusnya menjadi prioritas. Karena yang kekal itu yang menentukan kita di kekekalan nanti. Karena itu Paulus bilang sama jemaat Efesus, jangan kamu bodoh, tapi usahakan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengutamakan yang sementara, kita bodoh. Don't be foolish, but understand what the Lord will is. Kepada jemaat di Korintus, Paulus bilang,
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sementara, kecantikan, kegantengan, itu suami saya di belakang. Dulu dia waktu muda ganteng banget. Sekarang juga Sekarang Sekarang kayak apa? Kecantikan sementara, fisik yang sehat sementara, semua itu fana. Kita mesti mulai sekarang memperhatikan dan memprioritaskan yang tidak kelihatan, yang kekal. How? Bagaimana caranya? Ini sama dengan slide yang bulan lalu. Pertama, duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ini sudah saya bahas panjang lebar minggu lalu. Saya hanya sepintas saja sekarang ya. Dan yang kedua, lakukan firman. Duduk di kaki Tuhan, dengar dan lakukan. Dengan cara itu kita akan menjadikan dia sebagai prioritas. Kesimpulan: 1. Jadikan Tuhan prioritas. 2. Duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya seperti Maria. 3. Lakukan firman. 4. Miliki otoritas ilahi. Dan 5. Dapatkan fasilitas ilahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan dan aku percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia.